Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Salat dan sholawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita belajar tentang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengaji kitab yaitu An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pengarang Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i dengan yaitu juz yang pertama pada Shahifah atau halaman 215. Halaman 215. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amara alaihi salatu wassalam bil iksari minas sholati alaihi fi yaumil jumu'ati khususan qala alaihi salatu wassalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru minas sholati alaiya yaumal jumu'ati fa inna sholata ummati tu'radu alaiya fi kulli jum'atin fa aqrabuhum minni manzilatan aksarum aliyya sholatan wa qala alaihi salatu wassalam sallu aliyya fil lailati al-gharra wa yaumal azhar yakni lailatul jumu'ati wa yaumuha fa yanbaghi likulli mu'minin ay yuksira min sholati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawail awqati wa fi lailatul jumu'ati wa yaumaha khususan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat, khususnya pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kamu semua membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholatmu, karena bacaan sholawat umatku kepadaku itu akan diperlihatkan pada setiap hari Jumat. Dan orang yang paling dekat dariku, kedudukan orang yang paling dekat dariku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis ini adalah al-hadisu rawahu al-Baihaqi bi isnadin hasanin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan min riwayati Makhul Asy-Syami, dari riwayat Makhul Asy-Syami an Abi Amamah dari yang sumbernya dari sahabat Abi Amamah. Wa akhiruhu faman kana asarum alayya sholatan kana aqrabu minni manzilatan. Akhirnya hadis tersebut adalah bunyinya adalah maka barang siapa yang paling banyak membaca sholawat kepadaku maka adalah orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat. Qala al-Baihaqi wa ruya dzalika min aujihin min anasin balfadin mukhtalifatin turja'u kulluha ila takhridi ala sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jum'ati wa yaumal jum'ati. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari suatu arah atau tujuan yang sumbernya dari sahabat Anas dengan lafal-lafal yang berbeda-beda, semuanya dikembalikan kepada motivasi untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Jadi pada kalau malam Jumat atau hari Jumat kita semua dianjurkan, disarankan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam sallu aliyya fil lailati al-gharra wa yaumal azhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca sholawatlah kamu semua kepadaku pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Di sini disebutkan pada kitab syarahnya wa fi kashfil khafa rawahu at-Tabarani fil awsat min hadis Abi Dawud an Abi Hurairah marfu'an wa lafdu aksiru as-sholata aliyya fi lailati az-zahra'i wa yaumil agharri wa inna sholatukum turadu aliyya intaha wa inna ma khussa yaumal jum'ati la ana yaumul jum'ati sayyidul ayyami wal mustafa sayyidul annami wa li sholati alaihi fi maziyatun laysat li ghairi. Di dalam kitab Kashful Khafa disebutkan
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang di dalam kitab Awsat, yang sumbernya dari Abi Dawud, yang sumbernya dari Abu Hurairah, dengan hadis marfu. Lafalnya ada sebagai berikut: perbanyaklah kamu membaca sholawat kepadaku pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Maka sungguhnya sholawat kamu atau bacaan sholawat kamu itu akan ditunjukkan kepadaku pada hari Jumat. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ada khususiyah atau tertentu. Yang paling utama adalah pada hari Jumat, karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari yang paling utama, pemimpinnya hari yang paling utama, dan wal Mustafa Sayyidul Anam, dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin manusia. Maka di sini semua sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat adalah terdapat kelebihan yang tidak dimiliki oleh hari yang lain selain hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni Lailatul Jumati wa yaumuha fayanbaghi likulli mu'minin ayyuksira minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawamil awqati wa fi Lailatul Jumati wa yaumuha wa yaumaha khususan. Pengarang atau musannaf di sini mensyarahi, maksudnya di sini adalah hari Jumat malam Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang baik untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya setiap orang mukmin memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang waktu-waktunya. Jadi kita senggang waktu mungkin habis maghrib atau habis atau tengah malam atau pagi atau setelah sholat duha, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, ya. Karena kita masih banyak waktu itu, maka disarankan setiap fi dawamil awqati, waktu-waktu dimanapun, selagi kita punya kelanggengan, punya waktu yang luang untuk bisa membaca sholawat, disarankan kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan juga di malam Jumat dan pada harinya, khususnya pada hari Jumat itu sangat disarankan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Wa ma istahsanahu Sayyiduna Abdullah bin Alwi nafa'allahu bi ayyaqra insanu qabla sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan saya Abdullah bin Alwi. Sayyid Allah bin Alwi seorang membaca sebelum membaca Al-Qur'an, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini disarankan lebih baiknya oleh Sayyid Abdullah bin Alwi, ya, berdoa dengan doa berikut. Ini doa dari Abdullah bin Alwi sebelum kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni nawaitu bisolati an Nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika. Ya Allah, kami berniat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan dengan perintahmu, wa tasdiqan li kitabika, dan dalam rangka tujuannya yaitu membenarkan pada kitab Al-Qur'an, kitabmu yaitu kitab Al-Qur'an, wa tiba'an sunnati nabika Muhammadin, dan juga dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, wa mahabbatan fihi, dan juga dalam rangka untuk mahabbah atau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wa syauqan wa ta'dhiman li haqqihi, dan dalam rangka rindu kepada Nabi Muhammad dan mengagungkan pada Nabi Muhammad hakikatnya atau kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarafan lahu, dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kemudian wa qaunu ahlan lidzalika, dan Nabi Muhammad adalah mempunyai kedudukan tersebut, yaitu kedudukan yang paling mulia, yang paling utama sebagai nabi, sebagai rasul Allah, dan kedudukan sebagai nabi yang dicintai, nabi yang dita'zimi, nabi yang dirindukan oleh umatnya. Itu adalah termasuk memang keadaan Nabi Muhammad, haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalha minni bifadlika wa ihsanika, ya Allah, dengan bacaan, dengan niat kami tersebut, ya Allah, terimakanlah kami dengan kanugrahanmu dan dengan kebaikanmu, ya Allah, terimakanlah niat kami untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa azil hijabal ghaflati an qalbi, dan hilangkanlah ya Allah dari hatiku tutup yang menuju lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Waj'alni min ibadikas sholihin,
dan jadikanlah kepadaku ya Allah termasuk orang-orang hamba-Mu yang soleh-soleh atau yang baik-baik. Allahumma zidhu syarafan ala syarafi alladhi awlaitahu. Ya Allah, tambahkanlah kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan di atas kemuliaannya yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mu'izzan ala izzi alladhi a'taitahu, dan berikan ya Allah tambahan yaitu keagungan Nabi Muhammad di atas keagungannya yang Engkau berikan kepadanya. Wa ali maqamahu fi maqamatil mursalin, dan tinggikanlah ya Allah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makam-makam para rasul, wa darajatu fi darajatin nabiyyin, dan derajatnya di derajatnya para nabi. Was'aluka ridhaka wal jannah, dan aku minta ya Allah ridhamu dan surga ya Rabbal alamin, hai zat yang menguasai alam. Mal afiyati fid din wad dunya wal akhirah, disertai dengan selamat di dunia dan akhirat. Wal mauta alal kitab was sunnati wal jamaah, dan kami minta ya Allah dapat meninggal dunia atau mati dalam keadaan menetapi kitab Al-Quran dan sunnah serta jamaahnya serta jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikam wa kalimatus syahadati min ghairi tabdilin wa taghyirin, dan juga kami ya Allah dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ya Allah unakanukerahan kami ya Allah kalimat syahadat, yaitu menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tanpa adanya pergantian dan perubahan. Waghfir li ma artaqibuhu, dan ampunilah kami ya Allah apa yang aku kerjakan, yaitu berupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bifadlika wa ihsanika aliyya, dengan fadlmu ya Allah, kanugerahmu dan kebaikanmu kepadaku ya Allah. Innaka antal tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan zat yang memberi penyayang ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini adalah doa yang disarankan lebih baiknya dibaca sebelum membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa dari Abdullah bin Alwi, Sayyiduna Abdullah bin Alwi. Ya, di sini disebutkan min kitabi Ghayatul Qasdi, dari kitab namanya Ghayatul Qasdi wal muradu fi manaqib Syekhil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattad. Yang dimaksud di sini adalah di dalam manaqibnya Syekhul Bilad dan hamba, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Khattad. Ta'alif pengarang Al-Habib Al-Fadil Muhammad bin Zain bin Samit Ba'alawi. Pengarangnya kitab tersebut ya adalah Al-Habib Al-Fadil Muhammad bin Zain bin Samit Ba'alawi. Nafa'anallahu bi barakatihi wa bi ulumi fid daraini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan barokahnya beliau dan dengan ilmunya beliau diberi barokah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yaitu tentang cara atau niat membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Sayyiduna Abdullah bin Alwi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga membaca sholawat kita semua termasuk orang-orang yang termasuk kita semua dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan barokahnya Rasulullah kita semua termasuk orang-orang yang diberi kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat pertolongan Rasulullah kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lebih utama lagi yaitu kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.